Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau unboxing paket lagi. Sebenarnya udah gue buka ya. Ini adalah iPhone 5s yang warna putih alias silver. Ini gue beli dari toko hijau ya. Nanti gue akan cantumin link pembeliannya. Tapi setahu gue dia cuma punya satu stok. Jadi ya sorry banget kalau misalnya pas kalian klik linknya udah nggak bisa lagi. Tapi nanti gue akan cantumin juga untuk fotonya pembelian gue di toko hijau tersebut. Jadi ini adalah iPhone 5s yang variannya itu 16 GB, sorry warna gold bukan silver, ini warnanya gold. Dan ini yang regionnya PA-A ya dari Indonesia. Ini full original, jadi gue beli dengan harga 900.000 aja. Kalau ngomongin sesuai judulnya benar, itu dulunya 10 juta, sekarang cuma 900.000 aja. Kenapa begitu? Karena di dalamnya ini ada nota pembelian ya, nota pembelian dari si pengguna sebelumnya. Jadi ini benar-benar tangan pertama dan gue jadi tangan keduanya. Dia dulu belinya tuh 10.400.000 kalau nggak salah, nanti gue akan kasih lihat untuk bonnya. Kita review dulu untuk boxnya seperti biasa iPhone 5s, dan ini box originalnya. Bagian belakangnya pun stikernya ori semua, ini kelihatan banget dari fontnya, dari warna stikernya, warna fontnya juga ini masih originalnya semua. 5s 16 GB, PA-A, terus desain by Apple in California, modelnya 1530. Langsung kita buka aja boxnya, dan kita bertemu dengan unitnya iPhone 5s warna gold. Nggak gold banget sih ya. Kita taruh dulu di sini. Oke, kemudian di sini ada buku panduannya ya. Buku panduannya seperti biasa, seperti iPhone pada umumnya. iPhone 5s, dan ini lumayan banyak. Beserta stiker Apple-nya pun dia masih ada ya, masih utuh, ada 2. Jadi ini keren banget sih menurut gua. Kita taruh lagi di sini. Lalu kita mendapatkan ini. Ini dia yang gue bilang sesuai thumbnail. Jadi dulu iPhone ini harganya 10 jutaan loh. Belum bisa sendiri, ini di tahun 2014 kalau nggak salah dia beli 2014, gue udah cek tadi. Nah ya, 22 Mei 2014 itu harganya 10.500.000 guys, iPhone 5s. Gila banget ya, 22 Mei ini kalau nggak salah tuh baru masuk di awal-awal 2014 tuh, baru masuk di Indonesia karena 2013 kan rilisnya. 2014 masuk ke Indonesia dan harganya ya ini 10.500.000. Dan sekarang gue cuma beli HP ini dengan harga 900.000 aja. Dan langsung beralih ke aksesoris lainnya. Oh ya, jadi di sini gue dapetin kepala chargernya, ini bukan originalnya ya. Dan untuk earphone-nya gue nggak tahu ini orinya atau bukan ya, tapi kayaknya sih orinya sih ini. Gue nggak tahu detail sih mengenai earphone yang kayak gini, tapi pastikan gini harusnya orinya sih. Ntar gue buka dulu. Dia putus guys, udah nggak bisa dipakai untuk earphone-nya. Nggak ada sambung. Ini bener kan ya, nggak ada sambungannya. Iya bener, jacknya dia putus. Gue nggak tahu ini ori atau bukan, tapi kalau dari teksturnya sih lembut kayak ori sih. Kayaknya sih ini orinya, cuman udah rusak gitu, nggak bisa dipakai. Ya udahlah ya, nggak pakai juga buat gua. Chargernya ini, kepala chargernya bukan originalnya. Dan untuk kabelnya juga ini kerasa kopong banget sih, kayaknya bukan orinya ini. Dan mungkin dia nggak enak kali kalau misalnya jual tanpa ada kepala casan sama kabel, jadi dibeliin baru sama dia. Ya sama aja sih, nggak akan gue pakai juga. By the way, ini nggak muat ya di box ini, jadi pas gue beli dia kasih plastik tambahan gitu. Dan langsung beralih ke unitnya. Ini adalah iPhone 5s yang warna gold, warna yang bisa dibilang revolusioner ya pada saat itu. Jadi ini warna gold pertama di iPhone, dan bagian depannya itu dia putih. Kalau sekarang kan iPhone yang terbaru tuh udah nggak ada yang warna putih ya, hitam semua dia. Terus bagian belakangnya warna gold gini, tipis-tipis. Kalau untuk body sih masih tergolong bagus, masih cakep. Bagian sampingnya, bawahnya masih ada headphone jack, tombol powernya. Ini yang gue suka dari iPhone 5 sama iPhone 5s, pokoknya yang bentukannya kayak gini nih, yang 4,7 inch ya, 4 inch itu gue suka. Tombol-tombolnya tuh unik gitu loh, bulat gitu, terus ada aksen plus sama minusnya. Dan bagian kalau sini sih nggak ada, bagian ininya doang nih, tombol volumenya. Gue seneng banget ini, nggak tahu kenapa. Terus ini ada tombol silentnya, dan LCD-nya juga nggak bengkok ya, nggak ngangkat juga.
Karena biasanya kalau kalian beli iPhone seri lama, penyakitnya tuh ya kalau nggak bodinya bengkok atau ya LCD-nya tuh ngangkat gitu. Tapi ini nggak sih, aman. Di layarnya juga masih cakep, dia pasangin tempered glass ya. Oke, langsung kita nyalain aja HP-nya. Logo Apple. Dan ini layarnya dia agak menguning ya di bagian pinggir-pinggirannya gitu. Kalau sellernya sih bilang ini unit bener-bener ori semua ya. Mungkin aksesorisnya doang tadi yang nggak ori. Dusnya ori, untuk HP-nya juga ori. Layarnya juga, baterainya juga masih dari awalnya. Kalau sellernya bilang sih baterai health-nya tuh 57% apa 51% gitu. Karena iPhone 5S tuh nggak bisa dicek, nanti gue akan cek via TrueTools dan gue akan kasih tahu ke kalian hasilnya seperti apa. Dan ini dia tampilan home screen-nya. Masih enak juga sih ya. iPhone 5S loh. Masih enak banget ya dibuat kayak gini tuh. Masih cukup ngebut. Produk yang rilis tahun 2013 ya. Sorry tadi gue salah. iPhone 5S tuh rilis di 2013 akhir kalau nggak salah tuh, gue lupa bulannya. Dan ini masih cukup ngebut banget sih. Second 900.000 kalian bisa dapetin yang sengebut ini. Kalau bukan iPhone ya apalagi. Gue yakin kalian beli HP Android 900.000 nggak akan bisa dapet yang kayak gini sih. Menurut gue ya, mungkin ada. Terus ini ya lu bisa lihat sendiri layarnya agak menguning sedikit ya di bagian pinggir tuh. Mungkin karena efek udah lama juga LCD-nya dipakai. Terus ya kita nggak bisa dapetin dark mode ya di iOS 12 ini karena mentoknya tuh di iOS 12 untuk iPhone 5S. Jadi kita nggak bisa dapetin dark mode dan ya paling kita main white mode terus. Dan itu pasti kelihatan banget kalau di detailin kayak gini bagian kuningnya tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga HP lama. Terus gue mau kasih tahu juga ini iCloud-nya udah gue masukin. Kita coba cek di sini about iOS-nya di 12.5.5. Apple masih kasih updatean aja untuk iOS 12-nya. Gue nggak tahu sampai kapan mereka akan kasih itu. Model numbernya itu PA-A belakangnya, dan ini produk resmi Indonesia ya, resmi iBox orang bisa bilang. Terus ini iPhone 5S yang kapasitasnya 16 GB. Mungkin untuk dulu tuh 16 sudah bagus banget lah ya, untuk di tahun 2013 tuh udah gede banget. Tapi kalau sekarang 64 aja gue masih kerasa ngos-ngosan ya. Ada beberapa foto video yang harus gue hapus biar agak legaan sedikit untuk iPhone gue penyimpanannya. Tapi ya lu kalau tipikal orang yang nggak banyak foto, mungkin 16 cukup kali ya. Kemudian kita cek untuk baterai health-nya, ini nggak ada ya. Di iPhone 5S tuh dia nggak bisa muncul baterai health-nya. Paling kita akan cek di TrueTools dan nanti gue akan kasih tahu hasil baterai health dari iPhone 5S ini. Tapi sellernya sih bilang ada di angka 57 atau 51 gitu. Pokoknya 50-an lah. Itu baterai health pertama yang gue beli. iPhone dengan baterai health pertama yang gue beli di bawah 60%, ya 50-an. Dan kalian bisa cek aja hasilnya di sini. Oke, kemudian kita akan tes fitur-fitur yang ada di iPhone 5S seperti Touch ID. Touch ID itu kan baru muncul pertama kali ya di iPhone ini, iPhone 5S. Kita akan coba Touch ID generasi pertama, add fingerprint. Dia ada getarannya gitu, jet gitu. Oke, ini udah, langsung kita tes aja dalam kondisi layar mati. Langsung bisa, tapi ya kalian harus memaklumi ya, ini Touch ID generasi pertama. Kecepatannya ya nggak secepat yang di iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7 itu, dia nggak secepat itu. Jadi ya selagi dia masih bisa sih, bagi gue itu udah cukup banget. Kecepatannya seperti itu ya. Jadi pas gue tekan dia muncul home screen dulu, baru unlock. Ya seenggaknya masih berfungsi lah ya untuk Touch ID-nya. Terus kita coba untuk speakernya. Masih bisa, jadi ya itu nada dering khas iPhone banget lah ya. Kemudian kita tes juga untuk voice memonya, memori suaranya, karena kita akan pakai telepon juga nanti HP ini, jadi harus dites dulu untuk mikrofonnya. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Barnya muncul dan noise-nya kecil banget ya, jadi harusnya sih untuk mikrofonnya ini aman. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Barnya muncul dan noise-nya kecil banget ya, jadi harusnya sih untuk mikrofonnya ini aman. Oke, untuk mikrofon gua rasa aman. Kita belum masukin SIM card-nya ya. Ya, gua sih percaya aja ini bisa untuk jaringannya, karena kan
X in Indonesia ya dia, XI box. Jadi nggak usah worry, tapi kita tetap harus tes juga. Ini wifi-nya udah connect ya, udah gue cobain. Pertama-tama no service guys, langsung muncul leave on. Coba kita ubah ke seluler. Dia munculnya 3G ya. Oh, langsung muncul LTE. Kita langsung tes untuk browsing. Oke, muncul, kita buka coba YouTube-nya. Gua rasa untuk selulernya aman lah ya, seluler aman, wifi juga masih connect, nggak ada masalah, dan ya harusnya sih kedepannya aman lah ya. Tombolnya cukup enak dipencet. Kalau kalian yang seneng tombol fisik ya, iPhone 5s ini salah satunya ya. Timbang tombol yang kayak iPhone 7 gitu, iPhone 8 ke atas itu kurang enak lah. Tombol fisik itu lebih, ya udah lu mencet tombol ya kayak rasa tombol aja gitu loh. Ini tombol-tombol juga lupa gua review tadi, gua ulas untuk volume up, volume down, terus untuk silentnya juga masih fungsi. Terus ini tombol power, jadi aman lah ya untuk tombol-tombol gua rasa. Lalu untuk kamera ya ala kadarnya aja lah ya. Tapi ini masih bagus sih, cakep menurut gua. Autofocusnya juga masih jalan. Dan kalau nggak salah iPhone 5s tuh pertama kali munculin slow motion ya. Fitur slow motion tuh kalau nggak salah awalnya ada di iPhone 5s kalau nggak salah ya. Revisi aja kalau misalnya gua salah. Oke, masih berjalan juga untuk slow motionnya, jadi gua rasa aman lah ya. Ini untuk kamera depannya juga masih berfungsi, nggak ada masalah. HDR juga ya cukup lah ya untuk kebutuhan foto-foto biasa aja mah. Bukan yang expert ya, ini gua rasa cukup banget. Ya gua rasa gitu aja lah ya video dari gua iPhone 5s 900.000 XI box. Menurut kalian worth it nggak sih? Menurut gue sih worth it aja, walaupun ada beberapa minus. Tapi kalau kalian dapetin yang unit pemakaian pertama kayaknya tuh rasanya beda aja ya. Apalagi kalau kalian dapetin aksesoris yang original. Gue sih masih ragu itu ori atau enggak. Tapi ya udah lah ya. Harga segini untuk iPhone 5s menurut gue worth it banget untuk penggunaan yang ya bukan heavy user lah. Untuk HP kedua oke, untuk ya sekedar sosmedan doang sih masih mantap.